Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Before we begin our lesson, let's say basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Good morning class. How are you today? I hope all of you always healthy and get protect from Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Okay, today we will discuss about identify and use adjective modifying nouns. Jadi hari ini kita akan membahas kembali ya, melanjutkan materi kemarin. Kemarin kan sudah membahas mengenai mengidentifikasi penggunaan kata benda yang berhubungan dengan rumah. Kemarin juga sudah dibahas sedikit ya mengenai identifikasi dan penggunaan kata modifikasi noun menggunakan kata adjektif ya. Nah, sekarang kita lanjutkan kembali bagian identify and use adjective modifying nouns. Sebelumnya, Bunda harapkan anak-anak Bunda semua semangat ya. Kita awali pagi ini dengan Bismillahirrahmanirrahim. Semoga anak Bunda selalu semangat. Oke, next. Identify and use adjective modifying nouns. Kemarin sudah dibahas ya. Modifying nouns adalah menggabungkan adjektif, kata sifat, dan noun kata benda sebagai objek. Formulanya adjektif plus noun, kata sifat ditambahi kata benda. Contohnya lazy girl. Kemarin ada yang membuat contoh dengan penambahan subjek dan to be. Jadi kalau misalnya ya dikasih contoh she is a lazy. Nah, itu bukan termaksud sebagai adjective modifying nouns. Kenapa? Karena di adjective modifying nouns kata sifat yang memodifikasi kata nounnya di sini. Boleh kalau misalnya mau tetap pakai subject plus is, tapi modifying nouns-nya jangan sampai dipisah. Misal she is lazy girl ya. Kalau misalnya she is lazy ya, memang kalian benar, tapi buatnya itu contoh dari simple present tense bagian nominal. Jadi kalau mau tetap pakai subjek serta to be, kalian tambahi she is lazy girl. Nah, Bunda harapkan paham ya. Next, adjective modifier. Nah, adjective kata sifat ya, yang Bunda katakan tadi adjective modifier. Beauty girl, karena adjektif kata sifat, girlnya noun ya. Kemudian di sini adjective modifiernya terbagi menjadi adjectival phrase, frasa kata sifat. Nah, jadi di sini adjectival phrase apabila di dalam sebuah kalimat terdiri lebih dari satu kata sifat yang memodifikasi kata benda atau kata ganti. Ya, di sini contohnya a cute small kitten was sleeping here. Nah, adjektifnya lebih dari satu, cute dan small ya. Nounnya apa? Nounnya kitten, anak kucing. Nah, Bunda harapkan paham di sini. Di sini bagian characteristic of adjectival phrase, karakteristik dari frasa kata sifat. Terdiri lebih dari satu kata sifat. Di sini dicontohkan ya, kata sifatnya lebih dari satu, cute dan small. Kemudian mendeskripsikan kata benda atau kata ganti. Next, bisa diawali dengan preposition on, in, with, without, by, under, after, before, above, for, from, at. Contohnya the book on the table. Kenapa? Karena on di sini menerangkan dari book. Booknya berada di atas meja. Walaupun tidak menggunakan kata sifat, tapi on-nya di sini dia menerangkan dari buku. Yang di sini bukunya di mana letaknya? Ada di atas meja. Jadi adjective modifier ini memodifikasi noun ya. Nah, jika ada yang tanya, Bun, kok pakai on? Sedangkan kata Bunda tadi kan kata sifat. Apakah on termasuk kata sifat? Nah, jadi walaupun on bukan termasuk kata sifat, tapi ingat, selama frasa kata sifat mengandung kata sifat,
kata sifat. Nah, jadi ingatlah selalu bahwa frasa kata sifat berfungsi untuk mendeskripsikan kata benda atau kata ganti. Oleh karena itu, on the table ya bisa disebut sebagai frasa kata sifat. Kenapa Bunda? Karena mendeskripsikan kata benda. The book ini ya. Jadi on the table posisinya bisa sebagai kata sifat karena mendeskripsikan dari nounnya di sini. Bunda harap paham ya. Kemudian selanjutnya bisa diawali dengan intensifier. Contohnya very, really, so, surely, totally. Contoh I was very sad. Nah, di sini bukan kata sifat ya, tapi dia fungsinya untuk mendeskripsikan pronounnya dari I, pronoun atau subjek I. Pronounnya I. Nah, Bunda harapkan paham. Kinds of modifier. Nah, jenis dari modifier ada pre-modifier dan post-modifier. Pre-modifier adalah modifier yang letaknya sebelum noun. Contoh, example-nya a red hat. Red ya. Kata sifatnya merah. Dari kata hat, topi. Kemudian post modifier adalah modifier yang letaknya sesudah noun. Contoh, a hat with red color. Nounnya a hat, kemudian red color. Kata sifatnya sesudah noun ya. Jadi pre-modifier letaknya sebelum noun, post modifier letaknya sesudah noun. Kemudian ada noun modifier ya. Noun modifier adalah noun yang memodifikasi kata noun lain. Nah, kalau adjective modifier sebelumnya sama yang minggu kemarin dibahas, kata sifat yang memodifikasi kata noun. Sedangkan noun modifier, noun yang memodifikasi noun. Contohnya, family, car, strawberry, ice cream, sport club, diamond, ring. Next. Fungsi non-modifier. Non-modifier ini memiliki banyak fungsi diantaranya untuk menerangkan material atau bahan dari suatu benda. Misal, a gold plate, piring emas. Nah, di sini dia menerangkan material, bahan dasar dari piring. Bahan dasarnya apa? Emas. Kemudian, untuk menyebutkan ukuran, can I borrow your 30 cm ruler? Nah, di sini kan untuk mendeskripsikan ukuran. Ukuran apa? Dari penggaris. Kemudian untuk mendeskripsikan usia, 53 years old. Nah, di sini mendeskripsikan usia dari sebuah pohon. Kemudian untuk mendeskripsikan harga dari suatu kata benda, she has a $10,000. Jadi dia memiliki kalung seharga $10,000. Next, untuk menjelaskan secara lebih detail suatu pelaku. Pelaku di sini maksudnya orang yang melakukan suatu kegiatan. Rumusnya kata benda plus IR. Contoh, a novel writer. Jadi penulis novel. Nah, di sini ya kata bendanya ditambahi IR. Nah, Bunda harapkan paham dengan yang Bunda jelaskan. Jika kurang paham silakan tanya Bunda ya. So, let's close our meeting for today with say hamdalah together. Alhamdulillahirrabbilalamin. I hope this material can benefit for us. Sorry for my mistake. Thanks for your attention. The last I say, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.